Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumernia, NIM 1053611102019. Kelas Matematika 2019A. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan induksi matematika dan jenis-jenis induksi matematika. Yang pertama yaitu penerapan induksi matematika. Penerapan induksi matematika terdapat pada berbagai cabang ilmu matematika. Hipotesis yang disusun dalam matematika perlu dibuktikan agar dapat berlaku umum. Sebuah hipotesis dapat berlaku umum jika terbukti benar untuk semua nilai bilangan yang digunakan. Berikut merupakan contoh pernyataan yang dapat dibuktikan dengan cara ini. Buktikan bahwa jumlah dari deret bilangan ganjil Kn adalah n pangkat 2, di mana n bilangan asli. Penyelesaian Pn sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah dalam kurung 2 n kurang 1 balas kurung sama dengan n pangkat 2 berlaku untuk setiap n elemen A. Langkah dasar untuk n sama dengan 1 diperoleh P1 sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 2 adalah benar. Langkah induksi, misalkan untuk n sama dengan K, PK bernilai benar, akan ditunjukkan bahwa untuk n sama dengan K tambah 1, P dalam kurung K tambah 1 sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung pangkat 2 bernilai benar. Perhatikan langkah berikut. Untuk n sama dengan K, maka PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah dalam kurung 2K kurang 1 balas kurung sama dengan K pangkat 2 bernilai benar. Dengan menambahkan dalam buka kurung 2 buka kurung K tambah 1 balas kurung kurang 1 balas kurung pada kedua ruas, maka P dalam kurung K tambah 1 balas kurung sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah titik-titik dalam kurung 2K tambah 1 balas kurung tambah buka kurung 2 buka kurung K tambah 1 balas kurung kurang 1 balas kurung suku sama dengan K pangkat 2 tambah buka kurung 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung kurang 1 balas kurung sama dengan K pangkat 2 tambah 2 tambah 2K tambah 2 kurang 1 sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung pangkat 2 sama dengan adalah terbukti. Yang kedua yaitu jenis induksi matematika. Terdapat berbagai macam permasalahan matematis yang dapat diselesaikan melalui induksi matematika. Oleh karena itu, induksi matematika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu deret, pembagian, dan pertidaksamaan. 1. Deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntung, sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku KK, dan suku K dalam kurung K tambah 1 balas kurung. Yang kedua, pembagian.
Jenis induksi matematika pembagian dapat kita jumpai di berbagai soal yang menggunakan kalimat sebagai berikut. A habis bagi B, B faktor dari A, B membagi A kelipatan B. Keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika. Jenis pembagian. Hal yang perlu diingat adalah jika bilangan A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B kali M dengan M adalah bilangan bulat. Yang ketiga, pertidaksamaan. Jenis pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataannya. Terdapat sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian induksi matematika jenis pertidaksamaan. Sifat-sifat tersebut adalah A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, atau A lebih besar C, atau A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, atau A lebih kecil dari C, A lebih kecil dari B, dan C lebih besar dari 0, atau A C lebih kecil dari BC, atau A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, atau AC lebih besar dari BC. A lebih kecil dari B sama atau A tambah C lebih kecil dari B tambah C, atau A lebih besar B, atau A tambah C lebih besar B tambah C. Contoh soal induksi matematika. Berikut merupakan contoh soal agar kalian dapat lebih memahami mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu pembuktian rumus dengan menggunakan induksi matematika. 1. Deret. Contoh, buktikan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 balas kurung untuk setiap n bilangan asli. Jawab, P dalam kurung n balas kurung dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 balas kurung. Akan dibuktikan n sama dengan dalam kurung n balas kurung benar untuk setiap n elemen dari n. Langkah pertama, akan ditunjukkan n sama dengan dalam kurung n balas kurung benar. 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 balas kurung. Jadi P dalam kurung 1 balas kurung benar. Langkah kedua, asumsikan n sama dengan dalam kurung K balas kurung benar, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K dalam kurung K sama dengan K dalam kurung K tambah 1 balas kurung. K elemen dari N. Langkah ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung juga benar, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung dalam kurung K tambah 1 tambah 1 balas kurung. Dari asumsi 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K sama dengan K dalam kurung K tambah 1 balas kurung. Tambahkan kedua ruas dengan U K tambah 1.
2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung sama dengan K dalam kurung K tambah 1 balas kurung dan 2 dan balas kurung tambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung dikali dalam kurung K ditambah 2 balas kurung 2 ditambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung dalam kurung K tambah 1 tambah 1 balas kurung jadi N sama dengan dalam kurung K tambah 1 balas kurung benar. Contoh kedua yaitu contoh pembagian. Buktikan N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Jawab. Langkah pertama, akan ditunjukkan N sama dengan dalam kurung 1 balas kurung benar. 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3 sama dengan 3 dikali 1. Jadi N sama dengan dalam kurung 1 balas kurung benar. Langkah kedua, asumsikan N sama dengan dalam kurung K balas kurung benar, yaitu K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan 3M. K elemen dari N. Langkah ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan dalam kurung K tambah 1 juga benar, yaitu dalam kurung K ditambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan 3P. P elemen dari set Z. Dalam kurung K ditambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan dalam kurung K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K tambah 1 balas kurung ditambah dalam kurung 2K ditambah 2 balas kurung. Dalam kurung K ditambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan dalam kurung K pangkat 3 ditambah 2K balas kurung tambah dalam kurung 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3 balas kurung dalam kurung K tambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan 3M ditambah 3 dalam kurung K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 balas kurung dalam kurung K ditambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan 3 dalam kurung M ditambah K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 balas kurung. Karena M bilangan bulat dan K bilangan asli, maka dalam kurung M tambah K pangkat 2 tambah K tambah 1 balas kurung adalah bilangan bulat. Misalkan P sama dengan dalam kurung M ditambah K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 balas kurung, maka dalam kurung K ditambah 1 balas kurung pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung sama dengan 3P, dengan P elemen dari set Z. Jadi N sama dengan dalam kurung K ditambah 1 balas kurung benar. Contoh ketiga yaitu contoh pertidaksamaan.
Buktikan untuk setiap bilangan asli n sama dengan besar sama dengan 2 berlaku 3n lebih besar 1 ditambah 2n. Jawab. Langkah pertama akan ditunjukkan n sama dengan dalam kurung 2 balas kurung benar 3 pangkat 2 sama dengan 9 lebih besar dari 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 5. Jadi P dalam kurung 1 benar. Langkah kedua, asumsikan n sama dengan dalam kurung K balas kurung benar yaitu 3 pangkat K lebih besar dari 1 ditambah 2K. K sama dengan 2. Langkah ketiga, akan ditunjukkan n sama dengan dalam kurung K ditambah 1 balas kurung juga benar yaitu 3 pangkat K ditambah 1 lebih besar dari 1 tambah 2 dalam kurung K ditambah 1 balas kurung 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 3 dalam kurung 3K balas kurung 3 pangkat K tambah 1 lebih besar dari 3 dalam kurung 1 tambah 2K balas kurung dalam kurung karena 3 pangkat K lebih besar dari 1 ditambah 2K balas kurung 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 3 ditambah 6K 3 pangkat K tambah 1 lebih besar 3 tambah 2K dalam kurung karena 6K lebih besar dari 2K balas kurung 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2K tambah 2 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 balas kurung. Jadi n sama dengan dalam kurung K tambah 1 juga benar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.